Film A Business Proposal yang kemarin dapat hujatan pedas oleh penggemarnya, bahkan terkena boykot yang mengakibatkan film ini mendapatkan ranting 1/10 di IMDb. Akan tetapi keadaan berbeda setelah film ini masuk Netflix. Film A Business Proposal menjadi top trending dengan penonton terbanyak saat ini. Sebenarnya film ini tidak berbeda jauh dengan versi aslinya. A Business Proposal versi Indonesia juga mengangkat kisah romansa yang terjadi antara seorang CEO perusahaan dan karyawannya. Film ini akan mengikuti kehidupan karakter bernama Sari yang diperankan oleh Ariel Tatum, seorang analis makanan di Bo Foods yang tengah menghadapi tekanan finansial. Demi membantu sahabatnya, Yasmin yang diperankan oleh Caitlin Halderman. Sari setuju untuk menjadi pengganti di kencan buta yang diikuti oleh temannya tersebut. Siapa sangka, pasangan kencan Yasmin ternyata adalah utama yang diperankan Abidjar Al-Ghifari, pewaris Bo Foods yang dikenal galak dan berwibawa. Karakter utama terpaksa mengikuti kencan buta tersebut karena desakan sang kakek yang bernama Bowo. Mulanya, dia hanya iseng dan sekadar menuruti sang kakek. Namun, situasi justru berbalik ketika utama meminta Sari untuk melanjutkan sandiwara mereka sebagai pasangan demi menghindari perjodohan yang sudah dirancang keluarganya. Jalan cerita versi film diketahui akan dikemas secara lebih padat. Meski ceritanya diadaptasi dari drama Korea, film A Business Proposal versi Indonesia tetap membawa elemen lokal yang kuat. Nuansa khas Indonesia itu terasa dari berbagai hal, seperti budaya tradisional, penggunaan bahasa sehari-hari, hingga eksplorasi aspek sosial dan psikologis yang mencerminkan realitas kehidupan masyarakat. Sebagai karya adaptasi, salah satu perbedaan mencolok dari versi Korea adalah humor yang lebih dekat dengan keseharian penonton Indonesia. Keberadaan Indro Warkop, Indy Barens, hingga Yono Bakri dan Astri Novita sebagai pemeran pendukung memberi warna tersendiri. Lelucon mereka tidak mengandalkan slapstick berlebihan, melainkan bercermin pada gaya komedi khas Indonesia yang mengalir dalam dialog. Unsur humor dan skenario yang lebih melokal ini merupakan angin segar dan menjadi poin positif dalam film ini. Sementara itu, dinamika antara dua tokoh utama perempuan juga menjadi sumber kelucuan. Ariel Tatum memerankan Sari dengan pendalaman karakter yang pas, ceria, cerdik, dan sedikit centil. Aktingnya mengingatkan pada Kim Se-chong di versi drama, namun dengan sentuhan lokal yang justru lebih menggelitik. Chemistry-nya dengan Caitlin Halderman, pemeran Yasmin pun terasa solid, menghidupkan kembali hubungan persahabatan antara dua perempuan. Selama film berlangsung, Ariel Tatum sangat apik memainkan peran Sari yang merupakan tokoh utama. Perannya sangat menjiwai yang terasa pada dialog-dialog serius, begitu juga humoris di waktu yang tepat. Bisa dibilang, tokoh Sari tidak jauh berbeda dengan karakter dari webtoon maupun yang dari Kim Se-jong di drama Koreanya. Berkat akting Ariel Tatum inilah, penonton akan merasa senang dengan alur cerita yang sudah jelas. Ariel Tatum tak hanya sukses menghidupkan karakter utama, tapi juga sangat mahir menciptakan kekuatan persahabatan saat beradu akting dengan Caitlin Halderman. Caitlin memerankan tokoh Yasmin yang merupakan sahabat Sari dan kaya raya. Berkat duet akting inilah, kekuatan persahabatan terasa sangat nyata yang turut menghidupkan cerita. Caitlin Halderman sebagai Yasmin juga mampu menangkap semangat karakter Jin Yong Seo dengan baik. Perannya tetap jenaka, dan interaksinya dengan Argito Pramono atau Satrio menghadirkan sisi romantis yang manis. Sayangnya, porsi adegan Satrio dalam film ini lebih sedikit dibanding Cha Sung-hoon dalam versi Korea, membuat subplot mereka terasa kurang tergarap maksimal. Dibandingkan dua aktris lainnya, peran dari Abidjar yang menjadi lawan main dari Ariel Tatum justru terasa kurang. Jika dalam drama dan webtoon,
Penggambaran karakter seharusnya seorang CEO yang dingin dan perfeksionis. Namun, Abidjar yang memerankan karakter utama justru tampak seperti CEO yang sombong layaknya di sinetron. Pembawaannya sangat kurang, apalagi ketika beradu akting dengan Ariel Tatum tidak terasa chemistry yang mendalam. Dari segi cerita, film ini sudah berhasil merangkum keseluruhan kisah seperti versi aslinya. Sayangnya, pengemasannya terasa seperti terburu-buru sehingga durasi 117 menit terasa berakhir begitu saja. Kekurangannya lagi ada pada beberapa bagian, khususnya pada pengenalan tokoh di awal yang cukup terasa lama. Inilah yang menjadikan film ini terasa sangat singkat dan sedikit kurang mengena. Meskipun film layar lebar, dalam sekali lihat A Business Proposal Indonesia terasa seperti sinetron. Kesan ini muncul karena banyak pengambilan gambar dan juga warna keseluruhan yang mirip dengan sinetron. Tak heran jika penonton merasa seperti sedang menonton sinetron di dalam bioskop. Kesannya sangat berbeda ketika kamu menonton film Indonesia komedi lain, seperti Jatuh Cinta seperti di film-film. A Business Proposal Indonesia bisa jadi pilihan ketika kamu ingin menonton film sambil santai. Terlepas dari beberapa kekurangannya, film ini sudah cukup menghibur. Abidjar Al-Ghifari, akting CEO kurang meyakinkan, ada satu elemen yang kurang menonjol dalam adaptasi ini, yakni penggambaran karakter utama oleh Abidjar Al-Ghifari. Di versi aslinya, Kang Taimmu adalah CEO yang dingin, perfeksionis, namun memiliki sisi lembut yang tetap bertumbuh seiring jalan cerita. Dalam versi Indonesia, karakter utama terasa lebih datar dan cenderung pasif. Abidjar tampak berusaha menampilkan sosok direktur muda dengan gaya perlente, tapi ekspresinya seringkali terlihat kaku. Dibandingkan sebagai seorang pemimpin perusahaan yang karismatik, Utama lebih tampak seperti karakter sinetron laki-laki kaya yang cuek. Aktingnya tenggelam di antara pemain lain, terutama saat beradu peran dengan Ariel Tatum yang lebih ekspresif dan mendalami peran. Sebagai film adaptasi bergenre komedi romantis, A Business Proposal cukup berhasil menghadirkan hiburan ringan dengan humor yang lebih dekat dengan budaya Indonesia. Keunggulan utamanya memang terletak pada akting Ariel Tatum yang hidup dan penyesuaian komedi yang terasa lebih relevan. Namun, bagi penggemar setia drama Korea, adaptasi ini mungkin terasa kurang menggigit, terutama karena karakter utama laki-laki yang kehilangan daya tarik versi aslinya. Beberapa aspek romansa juga tidak sekental versi serial, mengingat durasi yang lebih terbatas. Meski tidak sepenuhnya sempurna, A Business Proposal tetap menjadi tontonan ringan yang bisa dinikmati oleh penggemar komedi romantis.